시간이다. Di masa depan, manusia memutuskan untuk pindah keluar angkasa, setelah permukaan laut meninggi akibat perubahan iklim. Setelah berhasil membangun penampungan di antara orbit bumi dan bulan, manusia dipindahkan lebih dari 80 penampungan selama beberapa dekade. Setelah manusia menetap di sana, penampungan nomor 8, 12 dan 13, mendeklarasikan diri mereka merdeka sebagai Republik Adrian. Mereka dengan keji menyerang bumi dan penampungan lainnya. Ini mengakibatkan perang antara sekutu dan Republik Adrian selama beberapa dekade. Manusia yang tersisa di bumi memproduksi amunisi perang, dan hidup seperti roda mesin perang. Dimulai dari hasil sebuah simulasi perang yang gagal. Simulasi ini dilakukan oleh manusia berbadan robot. Namun untuk daya pikirnya mereka mengambil otak tentara bayaran yang sudah dimodifikasi. Kebetulan kali ini mereka memakai otak seorang tentara bayaran yang cukup tangguh, yaitu Kapten Yun. Kapten Yun ini dulu sewaktu bertugas ia tertembak dan tewas, alhasil otaknya diadopsi oleh sebuah lab bernama Kronoid. Alasan mereka menciptakan robot-robot ini adalah sebagai amunisi atau alat perang untuk bertahan dari serangan Republik Adrian, yang telah mendeklarasikan kalau mereka telah merdeka dan merasa kuat. Sekarang penduduk bumi sangat berharap sekali dengan pasukan-pasukan robot yang sedang diproduksi oleh lab Kronoid ini. Dan proyek ini pun telah mendapat persetujuan para petinggi militer di bumi. Namun sejauh ini belum ada yang berhasil mereka menciptakan robot perang mirip sekali dengan manusia. Keesokan harinya berkumpullah para petinggi-petinggi militer di sebuah ruangan yang telah disiapi makanan dan minuman. Tujuan bertemunya petinggi-petinggi ini adalah untuk mendengarkan presentasi hasil dari percobaan terakhir simulasi terhadap Kapten Yun. Setelah merasa semuanya telah siap, kemudian seorang pemimpin lab yang bernama Pak Kim San ini langsung membuka presentasi dengan menampilkan keadaan iklim di dunia saat ini dan kesiapan pasukan Adrian yang akan siap menyerang bumi. Kemudian Pak Kim pun memberitahukan hasil simulasi terakhir yang sedikit lagi hampir sempurna. Dan ia memberitahukan juga kalau anak dari Kapten San yang bernama Jun, juga membantu penciptaan robot ini. Ternyata Kapten San itu adalah ibunya Jun yang tewas saat bertugas waktu dulu. Sungguh sangat menyedihkan ya guys. Seorang anak melihat otak ibunya yang diambil dan dimasukkan ke dalam rongga besi dan ditempatkan ke badan sebuah robot. Namun ia tidak mempunyai pilihan lain. Karena dari semua tentara bayaran hanya Kapten San lah yang mempunyai pemikiran dan ide-ide tempur yang sangat hebat. Dengan begitu kalau simulasi ini berhasil, mereka akan menciptakan ribuan robot yang pintar dalam berperang. Sama saja mereka menciptakan ribuan robot seperti Kapten San. 감동받았어. 그게 뇌지도 파악하는데 좀 도움이... 팀장님. 회장 파이팅! Kemudian San dan seorang temannya menengok dan mengecek kondisi ibunya di laboratorium. Mereka pun mencoba mengalirkan energi ke tubuh robot itu. San ingin mengetahui bagaimana perkembangan pemetaan otak setelah kemarin diperbaiki. Karena dalam sesi simulasi terakhir mereka gagal. Setelah melihat masih ada emosional yang berlebihan lalu Sun pun mematikan aliran listrik yang terhubung ke tubuh ibunya. Sebenarnya San ini merasa kasihan terhadap ibunya, terlihat sewaktu ia mengecek matanya seperti ingin mengeluarkan air mata. Tak lama otak ibunya dikeluarkan kembali dari dalam tengkorak robot tersebut. Sun pun memerintahkan stafnya untuk memeriksa kembali kondisi ibunya tadi.
Sedangkan ia akan menjalankan tes etik di kantor pemerintahan. Selagi di perjalanan ia banyak melihat orang-orang yang hidup sangat tidak layak akibat perubahan iklim dan global. Ditambah lagi akan kecemasan masyarakat akan serangan yang diancamkan oleh Republik Adrian. Akhirnya ia pun sampai di sebuah ruangan di mana di sana ia ditanya oleh seorang robot dokter yang sudah diprogram untuk menguji atau mengetes para pasiennya. Di sana Dr. Sun pun langsung dites etik, dengan mudah ia menjawab semua pertanyaan dokter robot tersebut. Hanya 1 jam lalu Dr. Sun pun langsung bergegas kembali ke labnya. Di sana ia memandangi ibunya dengan penuh kesedihan, kali ini mereka akan mengetes kembali Kapten Sun. Kapten Sun pun dibawa ke sebuah ruangan simulasi, apakah mereka berhasil kali ini ataukah masih ada kesalahan? Kemudian Kapten Sun terbangun dan sekarang ia sedang berada di sebuah medan pertempuran, dan ia harus menghabisi semua musuh yang sudah disiapkan untuknya. 출발하세요. Anaknya Kapten Sun pun selalu berdoa untuk keberhasilan ibunya di dalam lab, namun kali ini ada peningkatan di bagian otak Kapten Sun. Simulasi pun dihentikan karena Kapten Sun tertembak di bagian kepalanya. Sekali lagi ini gagal. Namun mereka mendapati ada peningkatan sedikit di pemetaan otak Kapten Sun. Setelah pengetesan barusan, Dr. Jun bersama stafnya pergi menuju ke kantor pusat Kronoid. Sesampainya di sana mereka disambut oleh Direktur Pelaksana Pengembangan Produksi yaitu seorang wanita yang bernama Li. Tujuan mereka ke sana adalah untuk mempresentasikan hasil tes kemarin siang di lab Kronoid. Namun Presidir tidak bisa hadir karena sesuatu hal, lalu mereka pun pulang kembali ke lab Kronoid dengan sedikit kekecewaan. Sesampainya di lab mereka pun langsung bekerja kembali seperti biasanya, Direktur Kim pun merasa senang dengan hasil produksi yang mereka capai sampai saat ini. Tidak lama datanglah seorang petugas memberitahukan kepada Direktur Kim dan Kepala Jun. Kalau Presidir barusan datang ke lab Kronoid. Mereka berdua langsung bergegas menemui Presidir yang sudah menunggu di ruang tunggu. 회장님 오셨다면 바로 테스트해 볼 수 있게. Kemudian Presidir pun mengatakan kerja kalian sudah cukup bagus di sini, di kantor pusat juga mereka mengerjakan hal yang sama seperti kalian di sini. Lalu Kepala Jun pun berkata, kami akan bekerja lebih keras lagi di sini. Presidir pun bilang kalau engkau tidak perlu lagi bekerja keras untuk penciptaan robot tempur ini. Mendengar itu Kepala Kerja Jun pun menjadi terdiam dan bingung, apakah kami tidak memuaskan Anda? Ungkap Jun kepada Presidir. Lalu Presidir menjelaskan alasannya, sekarang sekutu dan pasukan Republik Adrian telah membuat kesepakatan untuk tidak berperang. Jadi untuk apa kita membuat robot tempur yang banyak? Jadi mulai sekarang kalian selesaikan saja sedapatnya. Dan jangan terlalu berambisi seperti dulu. Lebih baik kalian memproduksi robot sebagai alat bantu untuk rumah tangga. Mungkin itu bisa lebih bermanfaat. Jadi mulai sekarang lab akan aku tutup dan kumpulkan semua data hasil pekerjaan kalian selama ini. 서연아, 너도. 잘했어. Cerita maju di mana Direktur Kim melakukan kembali tes tanpa sepengetahuan Presidir. Sedangkan Presidir sudah menyuruh mereka untuk berhenti melakukan riset ini, namun Kim sepertinya tidak peduli dan masih sangat terobsesi untuk membuat robot tempur. Kim pun menyuruh stafnya untuk memotong lengan Kapten Sun alias ibunya Kepala Jun. Kim ingin melihat reaksi pemetaan otak Kapten Sun apabila lengannya dipotong.
Namun tidak ada reaksi apapun di area otak yang mengalami peningkatan kemarin. Kemudian Kim pun masuk dan menembaki kaki kiri Kapten Sun. Dan itu juga tidak sesuai apa yang Kim harapkan. Jun dan rekan yang hanya terdiam dan kasihan melihat Kapten Yun diperlakukan seperti itu. Meskipun ia hanya sebuah robot. Kemudian kepala Jun pun kembali ke lab, sepertinya ia juga penasaran mengapa setiap simulasi selalu gagal. Namun tiba-tiba hal yang aneh terjadi, peningkatan otak di area tak dikenal meningkat dengan cepat. Kepala Jun pun terkejut melihat itu. Lalu ia menghapus semua memori di area peningkatan tersebut. Sekarang engkau akan melakukan tes simulasi yang terakhir kalinya, karena Presidir akan menutup laboratorium ini untuk selamanya. Tes pun dilakukan, namun hasilnya masih sama saja, malahan otak Kapten Yun bekerja lebih lemah dari kemarin. Itu karena sudah ada yang dihapus data pemetaan di otak Kapten Yun oleh putrinya sendiri beberapa saat yang lalu. Kim pun menjadi sangat kesal, ia berpikir semua staf yang bekerja sangat bodoh, dan Kim berpikir apa mereka tidak tahu kalau Presidir sudah mengeluarkan banyak uang untuk program ini. Dan sepertinya juga Pak Kim ini ambisiusnya lebih membara-bara untuk menciptakan robot tempur ini. Tiba-tiba Pak Kim pun kembali ke lab, dan melihat ulang hasil tesnya, sepertinya Pak Kim ini mempunyai sedikit keraguan tentang gagal terus setiap simulasi. Setelah ia melihat rekaman terakhir ternyata Kapten Yun ini tidak tertembak, dan ia hanya pura-pura tewas saja guna untuk mengelabui Pak Kim. Ternyata semua itu sudah disetting oleh kepala Jun. Melihat itu Pak Kim pun menjadi sangat marah dan ia menyuruh stafnya untuk menghidupkan alarm tanda bahaya. Tiba-tiba Kapten Yun pun keluar dari pintu seperti manusia sungguhan, ia pun merasa aneh mengapa alarm di ruangan itu hidup. Lalu ia memasuki sebuah ruangan di mana dia melihat banyak sekali kloningan dirinya. Tak lama kemudian masuklah 3 robot yang diutus oleh Pak Kim untuk memburu Kapten Yun untuk dihabisi. Sementara itu kepala Jun terus berlari untuk menghindar dari kejaran Direktur Kim. Segerombolan robot tempur pun datang untuk menghabisi Kapten Yun, tapi memang Kapten Yun ini adalah penyara bayaran yang tangguh, semua robot itu dia lawan hanya seorang diri. Setelah terdesak untunglah kepala Jun datang menyelamatkan Kapten Yun, di sisi lain terlihat banyak lagi pasukan robot yang mengejar mereka. Kemudian Kapten Yun pun ditembak hingga tewas, sedangkan kepala Jun keluar bersama robot tempur. Dengan begitu robot-robot yang lain tidak menaruh curiga, jadi seolah-olah kepala Jun telah tertangkap. Namun mereka tidak tahu sebelumnya kepala Jun sudah memindahkan otak Kapten Yun ke tubuh robot yang lainnya. Kemudian kepala Jun dan Kapten Yun pun pergi dari sana menggunakan kereta kronoid, namun sialnya mereka berdua telah ditunggu oleh Pak Kim. Pak Presidir sangat peduli dan sayang kepadamu kepala Jun, namun apa yang engkau lakukan? Engkau telah membuat Presidir merasa kecewa. Itulah bualan Pak Kim kepada kepala Jun. Namun Kim pun tiba-tiba menembak kepala Jun dan ibunya pun alias Kapten Yun langsung menyerang Pak Kim. Pertarungan tak dapat dihindarkan lagi. Setelah mata Kim tertembak ia baru mengetahui kalau dirinya adalah sebuah robot yang dibuat pertama kali oleh Presidir. Pak Kim pun tidak percaya kalau dirinya juga sebuah robot. Melihat itu amarah Pak Kim pun semakin memuncak. Pertarungan berlangsung kembali antara Pak Kim dan Kapten Yun.
Akhirnya Pak Kim pun jatuh dan tewas, sedangkan Kapten Yun dan Kepala Jun selamat. Oke guys, sekian dulu ringkasan film kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai ketemu lagi di ringkasan film berikutnya.